kasih Pak Sanggam, Bu Rita, Kak malam. Wilson, Terima bertemu kasih lagi Pak loh. Wilson, terima Wah, bertemu kasih. lagi panjang lebar luar biasa pemahaman-pemahamannya Bu. Ya, Yang saya ingin tanya, nggak jadi ini kan, nggak jadi salah paham ya Pak ya? oh Karena enggak, saya bicaranya ekstra biblikal semua ini. oh iya, justru inilah seperti Ibu katakan tambah wawasan supaya kita cerna renungkan bagaimana. Ya, ya, Very good Bu. ya, ya. Eh, ya, saya ingin tanya begini Bu. Jadi sosok dari Tuhan Yesus, ya kan? Di satu pihak malaikat mengatakan kepada Ibu Maria, engkau dikasih karuniakan oleh Tuhan karena engkau akan mengandung, yaitu benih dari Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, ya Bu ya. Kemudian dikatakan banyak ayat mengatakan dialah mengambil rupa manusia, ya kan? Tadi Ibu katakan dibuatnya sedikit lebih rendah, terus kemudian di atas kayu salib tetelestai, sudah selesai semua dengan mati membayar lunas, tadi dikatakan itu. Ya. Nah, ini kan sekarang gini Bu, jadi kematiannya pun ditandai dengan, ya kalau kita mengambil sisi manusianya itu, loh, terus apanya yang mati, apanya yang bangkit, pertanyaannya kan gitu Bu. Jadi apakah ini mati dari sisi kedagingannya, terus di 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan dia itu bangkit menurut roh, by the Spirit. Nah, ini antara daging yang mengambil rupa manusianya ini dengan rohnya inilah yang menjadi kebangkitannya. Bahkan banyak ayat yang dikatakan dia dibangkitkan oleh Allah bahkan, ya Bu ya. Nah, pemahaman yang benarnya ini jadi gimana Bu? Jadi diartikan kebangkitan dari mati ini ke satu, matinya nih dari sudut apa, kemudian dibangkitkannya itu terus dari sudut apa juga untuk menggenapi semuanya ini yang sampai terakhir dikatakan tetelestai itu, gitu Bu. Nah, mohon pencerahan Ibu dalam hal ini supaya kita memahaminya lebih lengkap gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Dosa itu berawal dari Adam, yang dimana dari Adam ini kemudian menurunkan tabiat dosa. Jadi dosa waris itu adalah yang diturunkan itu tabiatnya dosa. Kenapa kok tabiatnya dosa? Ini seperti kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Seorang anak kecil itu tidak pernah diajari oleh orang tuanya berbohong, tetapi dia punya nature untuk berbohong. Berarti dia memiliki tabiat dari dosa. Nah, bayi itu dia belum berdosa, tetapi dia sudah memiliki tabiat dari dosa. Nah, hal yang paling mudah untuk mengapa harus Yesus. Kenapa kematian satu orang ini cukup untuk membayar seluruhnya? Karena dosa yang awal dilakukan oleh Adam yang pertama yang menurunkan tabiat dosa itu. Nah, dosa awal ini dibereskan oleh Adam yang akhir. Ya, Roma 5 ayat 8, 10 sampai 9. Atau 1 Korintus 15 ayat 45 ya. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, siapa yang bikin mati orang seluruh dunia yang pernah hidup di dunia ini? Mati secara roh ya, karena dosanya Adam dibereskan oleh satu Adam yang terakhir dalam kemanusiaannya. Kenapa Adam satu kali berdosa saja, dia langsung diusir dari Taman Eden? Kenapa begitu krusialnya dia harus diusir? Kalau kita
salah sekali sama anak kita, kalau salah sekali ya diampuni toh. Nggak langsung diusir kan, nggak langsung diusir dari rumah kan. Tetapi kenapa khusus Adam ini salah sekali makan buah pengetahuan baik dan jahat itu langsung diusir dari Taman Eden itu. Karena ada bahaya yang kedua. Dalam keadaan keberdosaan Adam ini, apabila dia juga makan buah dari pohon kehidupan, maka dosanya itu akan menjadi immortal. Seperti malaikat. Malaikat adalah makhluk immortal. Apabila dia berdosa, dia dosanya tidak dapat diampuni. Maka tidak ada pengampunan dosa bagi malaikat. Nah, pengusiran Adam dari Taman Eden itu adalah perbuatan kasih dari Tuhan. Justru. Kenapa? Karena supaya Adam itu tetap menjadi makhluk yang mortal. Nah, upah dosa adalah mati. Nanti matinya ini dibayar oleh kematian Kristus. Adam, kalau tidak berdosa, dia tidak akan mati. Dia bisa hidup selamanya. Ya. Dan apakah dengan demikian, Tuhan itu nggak pengen manusia itu tahu dengan baik yang jahat? Mungkin ada satu masa yang dimana Tuhan, oke Adam, kamu boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mungkin. Tapi ada satu masa Tuhan ingin melihat jangan manusia ini hanya seperti robot saja yang diprogram untuk setia dan kemudian dia setia. Dia diberi free will. Nah, free will. Ada free will dari malaikat itu juga punya free will. Free will untuk apa? Untuk mau setia kepada Tuhan dengan melayaninya atau memberontak. Ternyata ada sebagian malaikat yang memberontak. Dan mereka adalah golongan syaitan itu tadi. Nah, manusia juga begitu. Ya, diberi pilihan. Setia atau tidak. Patuh atau tidak patuh. Manusia memilih tidak patuh karena apa? Karena ada godaan, nanti kamu seperti Tuhan. Nanti kamu seperti Allah. Bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, itu menjadi godaan bagi manusia untuk ingin seperti Allah. Jadi bukan cuman persoalan ingin makan, tetapi ingin seperti Allah. Nah, inilah hal yang membuat manusia itu memberontak kepada Tuhan, karena keinginannya itu. Nah, makanya kalau Anda membaca pada 10 firman, firman terakhir itu apa? Jangan mengingini. Karena ingin ini bahaya. Manusia ingin jadi Tuhan, ingin seperti Tuhan, jatuh dalam dosa. Jangan ingin kambingnya orang, jangan ingin lembunya orang, jangan ingin budaknya orang, jangan ingin istri orang. Apa yang kata ingin ini adalah sumber dari dosanya manusia. Dan itu dilanggar oleh Adam yang pertama. Maka dibereskan oleh Adam yang kedua. Kenapa harus Adam? Ya, upah dosa adalah mati. Ya, lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nyawa ganti nyawa. Nyawa itu dirupakan oleh datangnya Kristus, ya, Tuhan yang menjadi manusia. Dengan menjadi manusia, maka ada darah yang tanpa berdosa, yang dapat membayar dosa sejak mulai itu. Kenapa harus Yesus sendiri? Ya, memang itu harga yang diberikan. Dan yang sudah didemonstrasikan Tuhan itu sejak di Taman Eden. Dengan matinya binatang yang tidak berdosa menjadi pakaian bagi Adam. Nah, itu menjadi satu tipologi yang antitipenya dipenuhi oleh kematian Kristus di kayu salib. Nah, memang Tuhan harus menjadi manusia karena darah itu yang disediakan oleh Tuhan. Nah, ini juga termaktub dalam peristiwa-peristiwa di sepanjang Perjanjian Lama, termasuk Akedat Itzak.
Nah, akedat Ishak, kenapa disebut pengikatan Ishak? Kenapa bukan korban Ishak? Karena Ishak nggak dikorbankan. Ishak cuma diikat. Yang dikorbankan siapa? Domba yang dari kiriman dari Tuhan, bukan Ishak. Nah, itu adalah tipologi dari nanti Tuhan sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 yang dimana Yohanes Pembaptis menunjuk langsung pada hidungnya Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pak Wilson. Baik, sedikit Bu. Baik Ya, Bu, jadi boleh. kematian Tuhan Yesus itu dari segi apa? Dia juga at the same time Kemanusiaannya. sebagai kemanusiaannya itu, Ya, dagingnya itu Bu ya. ya dagingnya itu. Padahal dia dilahirkan oleh roh, benih roh, ya Ya, kan? tapi kan menjadi manusia. Jadi Ada menjadi di manusia. ada di rahimnya Maria. Kenapa harus begitu? Karena demikianlah masa inkarnasi, ensarki, menjadi daging. Dan ketika dia menjadi daging, konsekuensinya apa? Dia tumbuh sebagai bayi. Terus kemudian dia bertumbuh sebagai seorang laki-laki yang harus, anak laki-laki yang harus menjalani bar mitzvah sebagai orang Yahudi. Ya. Bahkan ketika melayani, Tuhan Yesus harus menunggu umur 30 tahun. Kenapa harus tunggu umur 30 tahun? Ya karena kalau dia nggak mengajar pada umur 30 tahun, dia bukan rabi yang legitimate. Berarti Tuhan Yesus itu harus sekolah. Lah Tuhan kok sekolah, emangnya dia bodoh? Bukan soal bodoh atau bukan. Karena itu konsekuensi ketika dia memilih dirinya untuk lahir sebagai daging itu tadi. Tumbuh menjadi bayi. Lah Tuhan kok jadi bayi? Jadi nggak berdaya, harus disusui, harus digendong. Inilah cara Tuhan untuk sebagai kematian tukar giling. Mati ganti mati, nyawa ganti nyawa. Darah dengan darah, hutang darah dibayar dengan darah. Demikian Pak Wilson. Jadi sejak setelah bangkitnya itulah sudah kembali ke dalam alam rohnya gitu Bu ya? Ya, itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu, Yesus Kristus disebut dengan gelarnya yang sempurna, yaitu Adonai Sefaot. Ya, Kurios Pantrokator. Itu tulisannya Rasul Yohanes. Nah, itu Kurios Pantrokator itu dalam Septuaginta itu ditujukan kepada Adonai Sefaot. Tuhan Panglima semesta. Gelarnya yang sesungguhnya. Baik. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.